Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita kembali bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mengawalinya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu boleh menjadi bagian kami pada saat ini, sehingga kami boleh bertemu dengan seluruh pemirsa yang turut beribadah mempelajari pelajaran ini melalui jaringan virtual dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang boleh menjadi bagian kami, sehingga itu boleh memampukan kami untuk memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran kita pada saat ini yaitu pelajaran hari Sabat tanggal 25 Januari 2025. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, judulnya adalah Murka dari Kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepanjang pekan ini di dalam pelajaran kita ini kita diarahkan untuk membaca beberapa kitab dari kitab suci Alkitab. Yang pertama, Matius pasal 78, Yunus 4 ayat 1 sampai 4, Matius 10 ayat yang ke-8, Matius 21 ayat 12 dan 13, Yeremia 51 ayat 24 dan 25, dan yang terakhir Roma 12 ayat 17 sampai 21. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat hafalan untuk pelajaran kita sepanjang satu pekan ini, dikatakan bahwa tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Mazmur pasal 78 ayat 38. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kasih sayang Allah sering disyukuri, namun banyak yang merasa terganggu dengan gagasan tentang murka Allah. Mereka berpikir bahwa jika Allah itu kasih, Dia tidak seharusnya menunjukkan murkanya. Namun, Bapak Ibu sekalian, anggapan tersebut adalah anggapan yang salah. Dikatakan bahwa murkanya itu timbul langsung dari kasih-Nya. Sebagian orang berpendapat bahwa Allah dalam Perjanjian Lama adalah Allah yang murka, dan Allah dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang pengasih. Namun Bapak Ibu sekalian, hanya ada satu Allah dan Dia dinyatakan sama, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih menjadi marah terhadap kejahatan, tetapi justru karena Dia itu adalah kasih. Yesus sendiri mengungkapkan kemarahannya yang jelas terhadap setiap kejahatan. Dan Perjanjian Baru berulang kali mengajarkan tentang murka Allah yang benar dan pantas. Bapak Ibu sekalian, kemarahan Allah selalu merupakan tanggapannya yang benar dan penuh kasih terhadap kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi. Murka Allah ilahi itu adalah kemarahan yang benar, Bapak Ibu sekalian, yang dimotivasi oleh kebaikan dan kasih yang sempurna, dan selalu mengupayakan perkembangannya terhadap seluruh ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kembali dijelaskan bahwa murka Allah hanyalah respon kasih yang tepat terhadap kejahatan dan keadilan yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
Kejahatan itu membangkitkan kegeraman Allah demi kepentingan para korban kejahatan dan terhadap para pelakunya. Maka murka ilahi itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan ekspresi lain dari kasih ilahi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita pelajari pelajaran kita sepanjang pekan ke depan. Dan pelajaran ini akan menjadi bahan kita untuk dibahas kembali dalam diskusi Sekolah Sabat pada tanggal 1 Februari, hari Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali bersyukur untuk anugerah kasih Tuhan terhadap firman yang Engkau telah berikan bagi kami. Bapa, Engkau telah memperkenalkan kasih-Mu dan bentuk ungkapan kasih Tuhan dalam kehidupan manusia yang berdosa. Bahwa Tuhan menghukum manusia, Tuhan memberikan ganjaran kepada manusia yang berdosa, itu oleh karena dasar kasih. Mungkin dasar kasih Tuhan adalah sesuatu yang masih sulit kami pahami sebagai manusia. Kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh ditolong, dibantu untuk memahami makna kasih Tuhan di dalam setiap tindakan keputusan Tuhan yang Engkau laksanakan bagi manusia. Bapa kami surga, Engkau kiranya memberkati seluruh umat-umat-Mu yang turut bersama-sama dengan kami belajar melalui jaringan virtual. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memberikan kepada mereka berkat-berkat-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu. Tuhan kiranya menyembuhkan mereka dari setiap pergumulan kesehatan mereka. Dan terlebih, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menguatkan iman kerohanian mereka. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.